Baik, terima kasih atas undangannya dan kesempatannya bagi kami untuk bisa memberikan laporan perkembangan terkait dengan seleksi guru ASN P3K di Komisi 10 pada hari ini. Boleh lanjut langsung saja ke slide. Baik. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, ini adalah rekap dari data hasil dari seleksi guru ASN P3K di tahun 2021, di mana hampir 300.000, 293.000 lebih, maaf, yang telah lulus seleksi. Dan kalau kita lihat dari total angka formasi yang diajukan itu sudah mengisi 58 formasi guru ASN P3K yang diajukan oleh pemerintah daerah pada tahun 2021. Angka 506.252 formasi yang diajukan ini, sebagai catatan, ini merupakan, kalau kita lihat sebenarnya yang formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat itu sebenarnya 1.002.616 formasi. Seleksi yang kita lakukan di tahun 2021, tahap 1 dan tahap 2, berhasil mendapatkan 293.860 guru yang lulus dan mendapat formasi, sehingga masih ada sisa formasi sebesar 212.392.000 formasi. Sedikit catatan terkait angka ini adalah 23% dari formasi yang diajukan sebesar 117.939 itu adalah formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya di tahap 1 dan tahap 2. Dan di rapat sebelumnya kami sudah menyampaikan juga kepada Komisi 10 bahwa formasi ini 117.000 lebih ini banyak dari daerah-daerah yang sulit gitu ya. Jadi sehingga guru-gurunya tidak melamar di situ, sehingga formasi ini tidak lamar sama sekali, baik di tahap 1 maupun tahap 2. Lalu selanjutnya, terkait juga dengan pertanyaan yang diajukan kepada kami, dari 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi ini, jumlah guru dari sekolah swasta sebesar 41.619 atau 14,2%. Dan kelompok berikutnya yang juga menjadi perhatian kita adalah yang lulus passing grade tapi tidak dapat formasi. Itu ada 193.954 guru yang lulus namun tidak mendapat formasi. Nah, ini yang tentunya nanti menjadi catatan utama kita untuk tahun 2022 ini, untuk diperjuangkan bagaimana bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi lagi. Jika kita jumlahkan sebenarnya guru-guru yang baik yang sudah lulus dan dapat formasi dan yang lulus tapi belum dapat formasi, itu ada 487.814 guru yang telah memiliki nilai hasil dari ujian seleksi melewati nilai ambang batas. Artinya jumlahnya hampir mendekati total formasi yang diajukan. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang sangat menggembirakan ya dari segi kemampuan guru-guru kita untuk bisa lulus dari nilai ambang batas. Tapi memang kuncinya di sini tentunya adalah formasi yang tersedia. Dan masih ada 437.823 guru yang belum lulus. Ini dari total guru yang melamar itu 925.000. Tapi 437.000 guru ini ada 116 guru yang pelamar yang sama sekali belum pernah mengikuti ujian. Itu juga catatan di angka 437.000 ini. Jadi kira-kira ini gambaran besarnya hasil dari seleksi guru ASN P3K di tahun 2021 yang lalu. Boleh lanjut slide berikutnya. Terkait dengan guru-guru yang sudah lulus tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mereka mengurus pemberkasan agar mendapatkan nomor induk P3K guru, yang saat ini bisa kami laporkan bahwa kalau kita lihat dari di sebelah kiri, itu adalah pie chart yang menunjukkan yang bagian hijau itu guru yang telah terbit NIP-nya.
Mungkin nanti ada data yang lebih update lagi, tapi ini data terakhir yang kami dapatkan, 103.612 guru telah mendapatkan nomor induk pegawai untuk P3K gurunya, atau sebesar 35% dari total guru yang telah lulus. Masih ada 64% lagi yang masih dalam proses atau sebesar 187.561 yang sedang berproses. Ada yang juga yang mengundurkan diri sebesar 377, ada yang batal kelulusannya 149, dan ada yang masih dokumennya perlu diperbaiki sebesar 2.171. Tapi secara garis besar kita bisa melihat bahwa 100.000 guru lebih, 103.000 itu telah terbit nomor induk pegawainya. Dan jika kita lihat di sebelah kanan, maka kita bisa melihat daerah-daerah ini secara provinsi. Nanti kami akan breakdown per kabupaten kota juga. Kita melihat bahwa Aceh itu yang sangat baik dalam hal pemberkasan guru-gurunya, sehingga gurunya langsung sudah terbit nomor induk P3K-nya. Diikuti oleh Kaltara, Kalteng, dan seterusnya. Dan memang masih banyak Pemda yang masih belum menyelesaikan pemberkasan ini pada saat ini. Jadi ini potret dari segi daerah yang ada. Jika kita lihat lagi, lanjut ke slide berikutnya, maka kita bisa melihat ada 53 instansi atau pemerintah daerah, ini per data 23 Maret, yang telah menyelesaikan NI P3K-nya tahap 1 dan tahap 2. Ini 53 Pemda ini merupakan mungkin front runner ya, yang terdepan, Pemda-Pemdanya yang tahap 1 dan tahap 2 sudah selesai. Dan ini tentunya sangat baik sekali. Selanjutnya di slide berikutnya, ada 18 Pemda yang telah menyelesaikan hampir seperti Pemda yang 53 tadi, tapi di tahap 1 itu masih ada beberapa, mungkin ada 1, 2, atau 3 guru yang di tahap 1-nya masih perlu klarifikasi administrasi. Tapi sebenarnya mereka juga cukup baik karena sebenarnya hampir selesai tahap 1 dan tahap 2-nya. Ini ada 18 Pemda. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat Pemdanya, nanti juga bisa mencermati statusnya seperti apa pada saat ini. Lanjut. Lalu ada 106 Pemda yang telah menyelesaikan pemberkasan atau nomor induk P3K tahap 1, tapi masih berproses untuk tahap 2-nya. Ini ada 106 Pemda. Kita juga bisa lihat datanya sampai di slide berikutnya. Dan selanjutnya, nah, ada 329 instansi atau Pemda yang belum menyelesaikan NI P3K-nya, nomor induk P3K-nya, baik di tahap 1 dan tahap 2. Ini mudah-mudahan segera untuk bisa selesai, dapat menyelesaikan NI P3K untuk guru-gurunya yang telah lulus di tahap 1 dan tahap 2. Lalu mungkin di dapil-dapilnya atau mungkin yang lain juga bisa, sehingga nanti bisa lebih kelihatan. Lanjut. Nah, terkait dengan usulan formasi, seperti tadi yang Bu Pimpinan sampaikan di pengantar, bahwa pada saat ini sebenarnya tersedia kebutuhan formasi di tahun 2022 itu sebesar 758.018 kebutuhan formasi kita. Saat ini statusnya pemerintah daerah itu mengusulkan formasi sebanyak 131.239 atau sebesar 17,3% dari total kebutuhan formasi. Nah, formasi ini seperti juga formasi di tahun 2021 itu sudah termasuk guru agama, guru seni budaya, guru muatan lokal, bahasa daerah, kesenian, PJOK, guru kelas TK. Namun memang masih belum maksimal dari total pengajuan yang sudah dilakukan. Jadi misalnya guru agama masih 16,7% dari total kebutuhan guru
Seni budaya yang di dalam termasuk muatan lokal, bahasa daerah dan kesenian masih 23,2%, guru PJOK masih 16,3% dari total kebutuhan, dan guru kelas TK masih sebesar 28,4% dari total kebutuhan. Kami baik dari Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, BKN, Kemendagri, Kemenak, Kemenkyu, kita akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan jumlah formasi yang diusulkan di bulan April mendatang, sehingga tentunya ini akan lebih memperbesar kemungkinan penyelesaian guru ASN P3K kita. Lanjut. Nah, ini tadi breakdown-nya. Kalau tadi gambaran umum, kalau sekarang kita bisa melihat ada, ini mungkin Pemda yang mengusulkan dengan jumlah yang tinggi, ada 47 Pemda yang telah mengusulkan 80% sampai 100% dari formasi kebutuhan di daerahnya. Ini ada Pemda-Pemda yang cukup tinggi pengajuan kebutuhan, dan memang ini yang kita ingin dorong. Selanjutnya ada Pemda, slide berikutnya, yang ini kira-kira cukup gitu ya, 60-80% dari formasi kebutuhan. Ini ada 35 Pemda yang telah mengajukan pengusulan formasi, kira-kira kategorinya cukup. Lanjut. Ada Pemda, 31 Pemda yang telah mengusulkan 40-60% dari formasi kebutuhan. Ini kira-kira kalau kategorinya kurang sebenarnya dari kebutuhan yang ada. Ini ada 31 Pemda. Lanjut. Nah, ada yang mengusulkan itu kurang dari 40% dari formasi kebutuhannya. Ini ada 244 Pemda. Ini mungkin kurang sekali gitu ya, sebenarnya dari kebutuhan yang ada. Lanjut, ini mungkin agak banyak slide-nya. Terus, ya lanjut. Nah, ada 191 Pemda yang belum mengusulkan formasi sama sekali. Nanti mungkin bisa dilihat Pemda-Pemdanya. Lanjut. Jadi ini gambaran ketika kita breakdown, tadi potret secara nasional, per kabupaten kota, kira-kira begini potretnya dalam hal pengajuan formasi.